إلا وأنتم مسلمون. وقال Nabi Muhammad sallallahu ala alihi wasallam, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyu khalafau nabiyyu wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunuhu kullafa'u fataksuru. Rawahu Muslim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa menjalankan taklif syar'i, yakni pembebanan syariat kepada kita semua, yakni dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah disyariatkan dalam agama kita. Di antaranya adalah puasa Ramadan, dan hari ini juga sudah kita laksanakan sholat subuh berjamaah. Kewajiban puasa Ramadan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di baliknya, yakni la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Takwa ini bukan ilat, tetapi hikmah. Maksudnya adalah agar dengan kita berpuasa kita menjadi pribadi yang bertakwa. Bukan berarti kalau sudah berpuasa tidak juga bertakwa, kemudian tidak perlu lagi berpuasa, tidak. Bedanya hikmah dengan ilat. Hikmah itu adalah sesuatu yang akan hadir manakala syariah itu dijalankan. Misalnya hadirnya keadilan, kemaslahatan, keberkahan, itu adalah hikmah dari ditegakkannya syariat Allah. Jadi kalau kita ingin keadilan, keberkahan, kemakmuran, atau yang disebut dengan istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya syaratnya harus menjalankan syariat. Nah, adapun ilat itu adalah sesuatu yang melatar belakangi disyariatkannya hukum atau syariat Islam. Ilat ini adalah sumber hukum Islam yang keempat. Jadi kalau kita bicara sumber hukum Islam, itu ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' sahabat, dan Qiyas. Nah, di antara Qiyas yang diambil itu karena adanya ilat. Ilat itu ada kaidah yang menyatakan al-illatu ta'arudu ma'al ma'lul wujudan wa adaman. Ilat itu mengikuti objek yang diilati, ada dan tidak tiadanya. Jika ilatnya muncul maka hukumnya ada, jika ilatnya tiada hukumnya juga tidak ada. Contohnya ketika kita akan sholat Jumat, itu kan sering dikutip ayat atau seruan untuk sholat Jumat. Ya, orang-orang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika diseru kepada kalian ya untuk zikrillah, ya salat Jumat, mengingat Allah, ibadah kepada Allah, ya, maka tinggalkanlah jual beli, gitu ya. Dalam ayat ini yang diperintahkan ditinggalkan itu hanya al-bai' atau jual beli. Tapi bukan berarti ketika ada seruan azan sholat Jumat yang masih bertani terus saja bertani, ya, yang masih melaut terus saja melaut walaupun sudah ada seruan sholat Jumat, yang masih menjadi karyawan di kantor terus saja kerja, tidak meninggalkan aktivitasnya. Dengan dalih apa? Lah, yang diperintah ditinggalkan kan hanya al-bai' atau jual beli. Kami kan sedang tidak jual beli. Kami sedang menjadi petugas kantor, satpam. Kami sedang mencari ikan. Kami sedang bertani. Jadi tidak harus kami tinggal. Tidak, ini yang disebut dengan ilat itu di situ. Jadi dari ayat ini terkandung ilat apa? Zikrullah. Kan tujuan meninggalkan jual beli itu adalah agar segera zikrullah, mengingat Allah atau sholat Jumat. Ilat yang bisa diambil adalah segala hal yang melalaikan
untuk menunaikan zikrullah dalam hal ini sholat Jumat, baik itu jual beli atau kegiatan yang lainnya, maka harus ditinggalkan. Nah, ini yang disebut ilat itu seperti itu. Jadi kalau aktivitas itu melalaikan daripada sholat Jumat, zikrullah tadi, maka dalam aktivitas itu terkandung larangan, sebagaimana larangan terus melakukan al-bai', jual beli. Itu yang disebut dengan ilat. Berarti kalau kita sedang bertani, ilatnya ada apa? Bertani ketika ada seruan sholat Jumat itu melalaikan dari sholat Jumat, maka bertani pun harus ditinggalkan. Menjadi karyawan perusahaan ketika sudah ada seruan sholat Jumat, jika terus bekerja itu sama saja melalaikan sholat Jumat, melalaikan zikrullah, maka harus ditinggalkan pekerjaan itu. Nah, ini yang disebut dengan ilat. Ilat ini kalau ahlus sunnah itu diambil sebagai sumber hukum. Tetapi kalau mazhab zohiri, yang hanya lihat zohirnya, mereka tidak mengambil ilat ini gitu. Nah, kembali kepada soal hikmah dari diterapkan syariat tadi, bahwa kita harus meyakini ya, kalau kita menginginkan kehidupan ini berkah, adil, ya, hak-hak manusia, hak-hak hamba itu terpenuhi, tidak ada yang terdolimi, maka kata kuncinya adalah ya harus kita terapkan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, yakni syariat Islam. Nah, hari ini kita akan ulas tentang bagaimana syariat Islam ini mengatur seluruh kehidupan manusia, yang dengan aturan Islam itu akan tercapailah hikmah dari diterapkan syariah, yakni agar terjadi keberkahan, ya, keadilan, ya, tidak ada hak-hak yang tercederai dan seterusnya. Saya awali dari membacakan hadis riwayat Muslim, Imam Muslim yang tadi sudah kami sampaikan dalam muqaddimah. Nabi SAW bersabda, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyu khalafahun nabiyyu wa innahu lanabiyya ba'di wa satakunuhu khulafa'u fataksuru. Nabi kita bersabda bahwa dahulu Bani Israel itu selalu dipimpin, diurusi oleh para nabi. Jadi kalau kita baca sejarah, Bani Israel ini paling banyak nabi, ya. Banyak juga yang dibunuh oleh kaum Bani Israel ini, ya. Setiap nabi itu meninggal, maka Allah datangkan nabi penggantinya. Lalu Nabi berkata, setelahku tidak ada lagi nabi, tapi apa, akan banyak khalifah setelahku. Artinya kalau dahulu umat terdahulu urusan mereka, urusan memenuhi hajat mereka, urusan kehidupan mereka itu diurusi, dipimpin oleh nabi. Tapi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi, karena nabi dikatakan ya sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi, penyempurna risalah nabi terdahulu. Nah, bagaimana kalau tidak ada nabi setelah nabi? Siapa yang mengurusi umat ini? Begitu. Nabi tegaskan, nanti akan ada yang mengurusi umat ini, yakni para khulafa. Khulafa itu jamak dari khalifah atau khilafah. Jadi akan banyak khalifah-khalifah setelahku yang mengurusi umat ini. Dan terbukti dalam sejarah Islam, setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, para sahabat senior itu berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Beliau mengadakan syuro. Jadi setelah Nabi meninggal itu sahabat melakukan syuro, tidak melakukan pemilu umum, ya, bikin kotak suara itu enggak, tapi melakukan syuro. Yang melakukan syuro itu tidak semua rakyat, tetapi representasi perwakilan umat yang tentu memiliki kapasitas tentang urusan bernegara, yang syuro mereka itu, musyawarah mereka itu akan menghasilkan hasil yang terbaik bagi umat. Beda dengan pemilu demokrasi dengan suara terbanyak. Kalau suara terbanyak itu belum tentu yang terbaik, tapi yang banyak duitnya, ya, bisa ngirim bansos, bisa ngasih duit, amplop dan sebagainya, bisa dia dapat suara terbanyak. Tapi kalau dalam syuro, wasawirhum syuro bainahum, dan
dalam urusan mereka bermusyawarahlah. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan fa idza azamta fatawakkal Allah. Nah, kalau sudah bermusyawarah, sudah mengajukan argumentasi, dalil syar'i, dalil fakta, kemudian membulatkan tekad, memutuskan, oh ini pemimpin kita, nah, itu diambil dan insya Allah berkah. Dan saat itu di Saqifah Bani Saidah, para sahabat syuro bermusyawarah dan akhirnya mereka sepakat untuk memilih dan menetapkan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Nah, ini yang disebut oleh Nabi tadi, akan banyak khalifah. Kan setelah khalifah Abu Bakar ada khalifah Umar, setelah Umar ada khalifah Utsman, khalifah Ali, kemudian ada banyak khalifah dari Bani Umayyah, kemudian ada banyak khalifah di Bani Abbasiyah, kemudian banyak khalifah di Bani Utsmani, dan terakhir negara yang pertama kali dibangun oleh Nabi di Madinah itu dilanjutkan oleh para khulafa yang banyak tadi, berakhir di Turki tahun 1924. Nah, sejak saat itulah kaum muslimin tidak lagi mengamalkan sunnah tentang syuro untuk memilih khalifah yang menjalankan syariat Allah agar hadir tadi keberkahan, ya. Sebagaimana firman Allah, wallahu ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Jadi kalau kita beriman dan bertakwa, bertakwa itu berarti apa? Menerapkan seluruh syariat Allah, menjalankan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan Allah, baru akan muncul hikmahnya. Ini apa? Berkah, baik dari bumi maupun dari langit turun berkah. Jadi hari ini bagaimana kita mau akan mendapatkan keberkahan? Hajat kita mau terpenuhi, sandang, pangan, papan terpenuhi. Lah kalau kita menentang syariat Allah, Allah turunkan wahyu, turunkan Al-Quran, turunkan As-Sunnah, ditetapkan oleh Allah bahwa sesuatu itu haram, perbuatan itu haram, tapi kita menentang dengan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Contoh, perbuatan zina sudah jelas, Allah Subhanahu wa taala haramkan zina. Khamr sudah jelas, barang khamr itu sudah Allah haramkan. Tetapi dalam mengelola masyarakat hari ini, aturan yang diambil dalam sistem yang sekuler, menjauhkan agama, menjauhkan Islam dari mengelola kehidupan bermasyarakat, justru yang Allah haramkan dihalalkan. Sebaliknya, yang Allah halalkan diharamkan. Contoh, sunnah tentang beristri lebih dari satu, itu Allah halalkan. Tapi hari ini ketika ada seorang laki-laki beristri lebih dari satu, itu seolah-olah sesuatu yang aib, cela, haram. Sementara ketika banyak zina merajalela, tidak ada yang kemudian menganggap itu satu maksiat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ta'arada zina war riba ala qarya faqad ahallu adzaballahu minhum, ya. Jika zina dan riba itu merajalela pada suatu kaum, maka ini sama saja kaum tersebut menghalalkan azab Allah menimpa kepada mereka. Nah, balik lagi kepada soal hadis kanat Banu Israil tasasambul anbiya ulama halakan nabi tadi. Dari hadis ini sebenarnya muncul pengertian tentang apa itu politik dalam Islam. Kan hari ini kalau kita bicara ngurusi masyarakat, ngurusi negara, itu tidak lepas dari politik. Nah, kadang kita terjebak seolah-olah umat Islam itu tidak diatur, atau Islam itu sendiri tidak mengatur politik, sehingga kita menjauhi politik. Sebaliknya ada juga yang orang permisif, serba boleh. Dia mengatakan bahwa Islam itu memang berpolitik, tapi akhirnya politiknya ikut-ikutan orang-orang yang tidak mengikuti syariat Allah, menghalalkan segala cara, ikut nyuap, ikut jual beli suara, ikut korupsi dengan dalih kemaslahatan. Daripada uangnya dikorupsi yang lainnya, mending kita ambil, bisa kita untuk kepentingan DKM, jamaah dan seterusnya. Ini terjebak. Nah, kalau gitu kita akan kembali bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurusi urusan umat ini, atau bagaimana Islam itu memberikan ta'rif atau definisi tentang politik.
Imam Taqiyuddin An-Nabhani mengambil hadis tadi untuk menjelaskan atau mendefinisikan tentang politik itu apa. Nah, di dalam hadis kanat banu Israil tasuhumul anbiya itu ada kalimat tasusuhumul anbiya, diurusi oleh para nabi. Politik atau siasah itu masdarnya atau kata dasarnya itu adalah sasa siasatan, yang artinya adalah menggembala atau mengurusi. Jadi makna politik itu secara harfiah hampir sama dengan mengembala. Jadi seorang pengembala itu dia punya tugas mengurusi hewan gembalaannya, memastikan hewan gembalaannya apa? Kenyang, sehat, tidak ada yang diganggu serigala, berangkat 10 pulang 10, berangkat 100 juga pulang 100, tidak ada yang tercederai, pulang dalam kondisi yang lebih baik dari berangkatnya. Itulah tugas pengembala. Nah, tugas seorang pemimpin dalam politik Islam itu yang mengurusi rakyatnya, menggembalakan rakyatnya. Tapi tidak sekedar seperti menggembala kambing, yang penting sehat, gemuk, nanti bisa dijual dengan keuntungan yang lebih baik. Tidak. Politik Islam selain ya memastikan rakyatnya terpenuhi hajatnya, baik yang sifatnya asasiah, yang asasi, yang basic, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan. Ini hajat rakyat yang sifatnya asasi, doruri, wajib dipenuhi. Nggak bisa, nggak ada alasan negara nggak ada uang ini nggak dipenuhi, nggak bisa. Wajib dipenuhi. Makanya kalau dalam Islam ketika sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan itu wajib dipenuhi, sementara negara tidak ada anggaran. Dulu dalam sistem Islam yang di khilafah, anggaran itu ditaruh di Baitul Mal. Istilahnya APBN-nya negara Rasulullah yang dilanjutkan oleh sahabat tadi, para khalifah, itu di Baitul Mal. Jadi Baitul Mal itu pos anggaran negara, Pak. Bukan Baitul Mal wa Tamwil yang hanya untuk pinjam apa, simpan pinjam uang di masyarakat, bukan. Baitul Mal itu bait itu tempat, mal itu harta. Takrifnya adalah pos yang meletakkan harta-harta negara yang menjadi kewenangan negara untuk menjalankan fungsi negara, menggembalakan rakyatnya atau mengurusi urusan rakyatnya. Di Baitul Mal itu ada pos-pos pemasukan. Ada dari harta kharaj, fai, ghanimah, ada harta-harta dari al-milkiyatul ammah, harta-harta tambang, itu menjadi wewenang negara. Nggak boleh dalam Islam itu tambang diserahkan pribadi atau korporasi seperti sekarang ini. Itu menjadi sumber APBN-nya negara. Kalau sekarang tambang yang kaya raya itu diserahkan swasta bahkan asing, negara butuh untuk ngurusi sandang pangan rakyatnya ngambil pajak. Nggak begitu syariat Islam ngatur. Bahkan di Baitul Mal itu ada pos khusus namanya pos harta zakat. Jadi zakat itu, Pak, sesuai dengan perintahnya Allah dalam Al-Quran adalah khudh min amwalihim. Ambillah. Bukan kita tunggu menjelang Idul Fitri, silakan zakat. Itu zakat fitrah. Yang dimaksud dikelola itu adalah zakat mal. Zakat mal itu kan ada zakat dari ziro'ah, tanaman itu terbatas, ada gandum, jawawut, kurma, ya, anggur. Itu kalau sudah memenuhi nisab, ada memenuhi haulnya saat panen. Kalau ziro'ah tanaman itu, ya, itu ada zakatnya. Kemudian ada harta zakat dari jenis emas perak 2,5%, haulnya 1 tahun, mengendap 1 tahun kena itu zakatnya 2,5%. Kalau baru 8 bulan ya nggak kena. Kalau kurang dari 20 dinar ya, atau 75 gram lah, ya nggak kena juga zakatnya. Perak juga begitu. Perak itu kalau nggak salah 200 dirham ya. Kalau emas 20 dinar. Perak setara berapa gram saya lupa. Kalau emas itu 75 gram lah kira-kira. Walaupun beda-beda. Kalau mazhab Syafi'iyah itu katanya kira-kira 93,6 gram. Tapi pendapat yang paling rojih itu di 75 gram. Konversi ya. 20 dinar kepada gram hari ini. Karena dinar itu kan ukuran zaman tempo dulu. Kemudian ada penelitian dinar itu dari mana, beratnya apa, dan seterusnya.
Kalau kita konversi dalam berat hari ini, yaitu 75 gram. 75 gram 2,5%. Itu taruh di pos tertentu. Tapi harta zakat ini tidak boleh digunakan untuk bangun jembatan, untuk biaya pendidikan, untuk biaya kesehatan. Nggak boleh. Karena harta zakat ini termasuk sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah secara tauqifi. Artinya letter lock. Nggak bisa kita kutak-atik. Ngambilnya sudah ditentukan siapa saja yang diambil, ya, barang apa saja ditentukan, nggak boleh kemudian kita memperluas, melakukan ekstensifikasi zakat, sesuatu yang tidak diatur boleh diambil zakatnya kemudian kita ambil zakatnya dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan dari zakat. Nggak boleh. Nggak boleh kita membuat ngarang-ngarang bikin zakat yang dulu tidak diatur oleh syariat. Sebaliknya kita tidak boleh juga mendistribusikan harta zakat sesuai selain yang ditentukan oleh syariat, yakni 8 asnaf atau 8 golongan. Ini nggak boleh. Infrastruktur dibiayai dana zakat, nggak boleh. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhiri. Innama itu sesungguhnya punya makna al-hasyr. Al-hasyr itu pembatas. Maksudnya adalah bahwa zakat itu dibatasi hanya kepada 8 asnaf. Tidak boleh zakat ini didistribusikan selain kepada 8 asnaf. Jadi nggak boleh kita ngarang-ngarang ngumpulin harta zakat biar produktif, kita bikin usaha gitu ya. Nggak bisa. Nah, negara zaman itu, zaman kekhilafahan, zaman Rasulullah ya, sejak Rasulullah, para khalifah itu meletakkan zakat di pos tertentu. Ya, untuk jihad apakah boleh? Boleh, karena salah satunya adalah untuk jihad fisabilillah. Untuk amil ya boleh. Nah, amil yang dimaksud itu, Pak, bukan amil yang dibentuk DKM masjid, bukan. Amil itu adalah kalau sekarang ASN lah. Aparat negara yang ditunjuk oleh khalifah untuk menangani masalah zakat, baik dari sejak menghitung berapa jumlahnya, menentukan siapa yang dikenakan zakat, sampai mendistribusikan, itulah amil. Jadi saran saya kalau Bapak sekalian nanti di Ramadan menjadi amil, saran saya jangan mengambil bagian zakat dengan argumentasi kita menjadi panitia. Enggak, kita itu sebenarnya kalau dalam konteks amil di hari ini ya, itu hanya menjadi wakalah akadnya. Kita menjadi wakil dari jamaah yang menyerahkan zakat fitrahnya kepada kita untuk diteruskan kepada yang berhak. Dan amil yang dimaksud di dalam syariat itu adalah amil untuk ngurusi zakat mal, bukan zakat fitrah. Karena secara faktual zakat fitrah itu lebih utama langsung diberikan oleh yang mengeluarkan zakat kepada yang menerima. Karena apa? Ada keutamaan itu kan menjelang sholat id. Nggak boleh kalau sudah lewat sholat id, nah sudah jadi sedekah biasa, bukan zakat lagi. Makanya kalau di waktu yang mepet itu kan sulit untuk mengkoordinir, walaupun bisa juga jauh-jauh hari gitu. Tapi yang dimaksud amil dan zakat yang dikelola oleh amil itu adalah zakat mal. Termasuk zakat mal itu zakat ternak, unta, sapi. Termasuk kategori sapi itu adalah kerbau, itu kena zakat itu. Termasuk kambing. Nah itu memang harus ada negara yang mengelola. Nggak mungkin DKM bisa ngitung kambing itu berapa jumlahnya, sudah nisab belum, sudah masuk kategori belum, unta itu berapa, dan yang dikeluarkan kan ada makhot, bintu labun, macam-macam itu untanya. Ini memang harus negara. Dan praktek mengelola seperti ini dulu dilakukan oleh syariat kita, oleh Rasulullah, dan dilanjutkan oleh para sahabat. Makanya politik itu adalah ngurusi urusan umat dengan syariat Allah, memastikan rakyat kita terpenuhi hajatnya, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Nah yang paling utama adalah memastikan rakyat ini untuk taat kepada Allah, bertakwa. Itu fungsi negara. Jadi bagaimana memastikan rakyat ini bisa sholat berjamaah, puasa Ramadan semuanya puasa, dilayanilah pelaksanaan puasa oleh negara. Dengan cara apa? Pertama, memenuhi hajat untuk kebutuhan puasa. Kedua, memberikan ukubat bagi orang yang melanggar puasa.
Sekarang orang melanggar puasa kan biasa aja, nggak ada sanksi. Dan kadang-kadang kita yang berpuasa malah ewo pekewo sama yang nggak puasa. Coba bayangkan, kita suruh toleransi dengan orang yang melanggar syariat. Ini karena negara tidak hadir, tidak mengedukasi, tidak juga memberikan sanksi. Sama seperti sholat. Sholat itu wajib. Hari ini apakah ada orang yang disanksi oleh negara karena tidak menjalankan sholat? Nggak ada. Karena negara dalam sistem sekuler itu seolah-olah membedakan antara urusan agama dengan urusan pemerintahan. Dalam Islam enggak, semua disatukan. Nabi itu pemimpin spiritual, pemimpin agama, imam sholat, juga pemimpin negara, komandan jihad, komandan pasukan. Beliau berdakwah, membina umat, juga memberikan sanksi kepada pelanggaran syariat. Contoh apa? Yang berzina ya di zaman Nabi pun disangsi. Ma'is, Ghamidiyah. Ini kan kasus zina yang terjadi di zaman Nabi. Kemudian ada yang berdalih, kan Nabi tidak merajam. Ya memang tidak Nabi langsung merajam, tapi Nabi sebagai qadhi, hakim yang menghakimi dan kemudian menetapkan sanksinya. Yang merajam ya para sahabat yang mengeksekusi setelah diadili oleh Nabi SAW dan setelah mendapat pembuktian berupa pengakuan baik dari Ma'is dan Ghamidiyah gitu. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu mengatur tentang kewajiban yang disyariatkan Allah sekaligus menetapkan sanksi bagi pelanggaran kewajiban. Sanksi atau ukubat itu hanya terjadi dalam dua keadaan. Nggak boleh sanksi diterapkan di luar dua keadaan. Pertama, dilanggarnya kewajiban, tidak dijalankannya kewajiban. Yang kedua, dilanggarnya sesuatu yang diharamkan. Mencuri haram kan? Dilakukan ya harus ada sanksinya. Tapi kalau tidak puasa Senin Kamis, oh itu sunnah, nggak boleh ada orang disanksi karena nggak puasa Senin Kamis, nggak boleh ada orang disanksi karena tidak sholat duha. Tapi kalau orang meninggalkan sholat 5 waktu harus disanksi. Tujuan memberikan ukubat itu ada pertama jawabir, yang kedua jawajir. Jawabir itu untuk menebus dosa orang itu sehingga di akhirat tidak perlu mampir ke neraka karena sanksinya sudah diterapkan di dunia. Jawajir itu untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. Contoh, kasus pencurian hari ini luar biasa. Ketika kasus itu diadili dengan sistem sekuler hari ini ya, alih-alih pencurian itu berkurang malah banyak, malah pintar keluar dari penjara, tambah pintar modus untuk mencurinya itu. Dan tidak ada efek jerah di tengah masyarakat, termasuk korupsi. Ada efek jerah? Nggak ada. Koruptor bisa dada-dada. Dan ketika koruptor sudah disanksi di penjara ya 4 tahun, 10 tahun, 15 tahun, di akhirat masih diadili lagi oleh Allah Subhanahu wa taala karena belum diadili sesuai dengan syariat, tidak bisa menebus dosa. Kenapa dulu Ma'is Ghamidiyah nggak ada saksi loh, itu nggak ada saksi, hanya pengakuan. Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengaku, saya berzina ya Rasulullah. Kata Ma'is, benar kamu berzina? Iya ya Rasulullah. Jangan-jangan kamu cuma raba-raba? Tidak ya Rasulullah. Apakah kamu berzinanya seperti sumur yang timba yang masuk ke dalam sumur? Iya ya Rasulullah, saya melakukan apa yang dilakukan seorang laki-laki kepada istrinya. Baru yakin Rasulullah. Karena zina yang disanksi rajam itu zina yang benar-benar masuknya kelamin seorang laki-laki kepada perempuan. Bukan zina dalam pengertian baru maknawi, baru meraba-raba, baru cium-ciuman, bukan. Walaupun meraba-raba mencium juga kena sanksi, tapi sanksinya bukan hudud, bukan dirajam, tapi takzir, bisa bentuk di sanksi di penjara atau diasingkan, tapi tidak sampai dirajam. Sanksi yang ditetapkan rajam sampai mati bagi orang yang sudah menikah atau muhsan itu ya harus benar-benar zina dalam pengertian jima. Apa yang menyebabkan Ma'is? Kenapa? Dia mau ngaku, nggak ada saksi. Bahkan ketika Rasulullah SAW memerintahkan sahabat, wahai sahabat, tanya itu si perempuannya, benar enggak dia berzina dengan Ma'is? Si perempuannya ingkar. Karena dia ingkar ya sudah, urusannya biar dengan Allah nanti di akhirat. Tapi terhadap Ma'is bagaimana? Ya disanksi.
Yang menyebabkan Maiz mengaku itu adalah karena dia ingin dibersihkan di dunia agar nanti di akhirat tidak perlu lagi mampir neraka. Dan benar, ketika Maiz dirajam dan meninggal itu dikabarkan Nabi mengabarkan bahwa Maiz itu sudah ada di surga bersama bidadari. Coba kalau sanksi seperti ini diterapkan hari ini, betapa banyak orang terselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia orang nggak akan zina, nggak akan mencuri, di akhirat juga nggak akan ada yang tersiksa di neraka karena nggak perlu mampir lagi gitu loh. Kalau sekarang kan kasihan orang-orang yang hari ini disanksi melakukan kejahatan itu menjadi terzolimi dua kali. Pertama, di dunia dia harus dihukum, sudah capek dia dihukum, sudah sengsara dia hukum, di akhirat akan diadili ulang, dihukum ulang. Jadi nggak menjadi jawabir, tidak jadi penebus dosa. Karena perintah Allah bukan hukuman seperti itu, bukan ukubat seperti itu. Jadi dalam Islam itu syariat Allah itu terkait pembebanan ukubat itu ada 4. Yang pertama hudud, yang kedua qisas diyat, yang ketiga ta'zir, yang keempat mukhalafah. Apa itu hudud? Hudud itu adalah perbuatan larangan tertentu yang menjadi hak Allah, yang kalau itu dilanggar sanksinya juga sudah ditetapkan oleh Allah secara tertentu, limitatif, nggak boleh diganti yang lain. Apa? Murtad. Itu hudud, itu nggak bisa orang murtad diganti hukumannya dengan denda 10 triliun, diganti dengan penjara 1000 tahun, nggak bisa. Siapa yang murtad dari agama Allah dibuktikan dan terbukti dia murtad, dibunuh. Hartanya menjadi hak Baitul Mal, nggak bisa diwarisi anak istrinya. Karena harta orang murtad itu tidak bisa menjadi diwariskan kepada anak istrinya yang beriman. Kemana harta orang murtad ini? Masuk ke Baitul Mal, menjadi pos APBN negara untuk mengelola kemaslahatan publik. Apalagi yang masuk kategori hudud? Mencuri. Mencuri kalau sudah memenuhi nisab, tidak ada ilat, misalnya ilat itu mencuri karena lapar, itu tidak boleh disanksi, dipotong tangannya nggak boleh. Justru syariat mempertanyakan, penguasa, bagaimana tugasmu mengelola rakyatmu? Kenapa sampai ada rakyatmu mencuri hanya karena kelaparan? Apa yang sudah kau lakukan terhadap rakyatmu? Kenapa rakyatmu sampai mencuri untuk memenuhi hajatnya, memenuhi kebutuhannya untuk makan? Jadi kalau ada pencurian karena kelaparan, yang disalahkan oleh syariat Allah bukan yang mencuri, tapi penguasa. Walaupun yang mencuri tadi tetap kena takzir. Bagaimanapun walaupun lapar tidak jadi pembenaran buat kita untuk mencuri. Cuman tidak disanksi hudud karena ilatnya tidak boleh dilakukan penegakan hudud kalau alasannya karena tadi kelaparan. Makanya hati-hati kalau kita di dalam sebuah komunitas banyak terjadi kejahatan, boleh jadi di antara kita itu medit, pelit, kikir. Maka orang-orang kaya yang kikir itu sebenarnya kenapa sih sedekah itu bisa menjaga harta? Karena kalau orang kaya itu dermawan, dia akan dicintai orang-orang. Orang-orang tadi tidak akan hasad pada kekayaannya, tidak akan mencuri hartanya. Tapi kalau orang kaya itu medit, hasad, kikir, jengkel itu. Saya dulu waktu kecil ini Cisah, saya besar di Lampung. Kalau ada orang kaya yang medit itu, kita datangi di kebunnya itu. Durian siapa itu? Pak ini. Kita habisin aja deh. Jadi kita nyuri durian dulu itu enggak satu-satu gitu. Jadi ada yang manjat, ada satu cabang lebat itu, cabangnya dipotong, terus wadai semua pakai karung goni itu. Begitu sampai mentah semua, dibuang lagi juga. Saya hanya mau menceritakan kenapa sih kok harta yang kita sedekahkan itu bisa menjaga harta kita. Karena tadi orang akan melengindra kalau orang itu baik, nggak sampai hati akhirnya. Terjaga secara hikmahnya itu ya. Hari ini kenapa banyak kejahatan? Ya karena banyak orang makin kaya raya dan makin medit. Sistem sekuler kapitalisme ini menyebabkan harta itu hanya beredar di kalangan tertentu, atau yang disebut dengan kapitalis. Gimana harta ini nggak beredar hanya di Prayogo Pangestu, Aguan, Antoni Salim, Boy Thohir, Erick Thohir, semua tambang mereka yang kuasai. Padahal dalam Islam tambang itu masuk kategori al-milkiyatul ammah, tidak boleh dikelola individu atau swasta, harus negara untuk membiayai APBN.
Coba Pak, kita ini, saya punya hitung-hitungan. Baru 6 komoditi saja yang kami hitung waktu itu adalah batu bara, gas, minyak nggak kami hitung karena kita sekarang bukan negara produsen minyak, bahkan kita itu sudah pengimpor minyak. Kalau ngimak, kita udah keluar dari anggota OPEC karena minyak yang kita hasilkan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi minyak, makanya kita impor. Nah kemarin kasus Pertamina itu karena apa? Impornya kualitas tertentu tapi dilaporkan kualitas lain, terus ketika dijual dioplos kualitasnya menjadi turun. Impor dengan harga tinggi, dijual dengan harga tinggi, padahal barangnya barang yang rendah dioplos seolah-olah menjadi barang tinggi gitu loh. Kenapa? Karena kita kekurangan. Kalau nggak salah berapa juta kiloliter ya per hari kita itu konsumsi. Nah 6 komoditi itu ya, gas, batu bara, nikel itu kita gede. Kenapa sih ya mobil-mobil listrik dari Cina itu kok murah meriah? Teslanya Amerika kalah. Salah satu kuncinya adalah Cina mendapatkan bahan baku murah meriah. Dari mana Cina mendapat bahan baku murah meriah? Nikelnya dari Indonesia. Yang menurut almarhum Faisal Basri, nikel kita itu diekspor tanpa kena pajak, diselundupkan 2022 sampai 2024. 2020 sampai 2022, 2 tahun. Itu 5 juta ton. Padahal saat itu pemerintah sedang menerapkan larangan ekspor begitu. Sampai jam berapa ya? Sedikit lagi nanti kalau ada tanya jawab ya, insyaallah. Nah saya teruskan. Jadi 6 komoditi itu minyak enggak, gas, nikel, batu bara, kemudian emas masuk, harta milkiyatul amah yang lainnya, hasil hutan sama hasil laut. Ini kita bisa dapat sekitar 7.000 triliun per tahun. Padahal APBN kita itu sekitar 3.500 triliun per tahun. Artinya kalau kekayaan alam ini dikelola dengan syariat Allah, bebas pajak kita. Utang pun 2 atau 3 tahun APBN udah lunas. Karena kan ada sisanya anggaplah untuk nyicil utang negara kita. Selesai. Apalagi itu baru 6 komoditi, sementara kekayaan kita, waduh ya Allah. Kalau Brunei itu kaya cuman punya minyak, ya Qatar kaya cuman punya minyak, Arab Saudi kaya makmur punya minyak, Indonesia segala aja apa ada. Minyak punya, gas punya, nikel punya, mangan punya, besi punya, laut melimpah, hutan luar biasa, sawit luar biasa, tapi saya itu luar biasa, jual minyak kita 1 liter cuma 750 mili sekarang isinya. Nah kembali kepada bagaimana sih politik Islam mengatur syariat Allah yang saya sebutkan tadi. Nah hudud ini bisa ditegakkan. Qisas diat itu kan orang yang membunuh balas bunuh, itu qisas diat. Jadi jawab sanksinya kalau keluarga memaafkan bayar diat, kalau keluarga tidak memaafkan dibalas sesuai dengan apa yang dilakukan. Kemudian ada takzir. Takzir itu perintah atau larangan tertentu yang kalau dilanggar berdosa, tapi Allah tidak menjelaskan sanksinya apa. Contohnya, sholat wajib nggak? Wajib. Bagaimana orang yang melanggar sholat haram, berdosa? Apa sanksi orang yang meninggalkan sholat? Tidak ada. Tidak dijelaskan maksudnya. Di sini takzir. Maka pemerintah, penguasa bisa menetapkan sanksinya apa. Misalkan disanksi belajar sholat seminggu. Kalau tetap balik lagi ya, disanksi dengan dipondokkan. Kalau tetap ternyata dia sampai ingkar terhadap sholat, tidak meyakini sholat itu wajib, oh ini hukumnya bukan maksiat, murtad. Orang yang meninggalkan sholat karena keyakinan sholat itu tidak wajib, ini hukumnya bukan maksiat, sudah murtad. Maka hukumannya bukan takzir, masuk ke hudud. Jadi harus dibunuh orang yang meninggalkan sholat karena yakin sholat itu nggak wajib. Oh ini udah kafir nih, udah murtad. Jadi orang meninggalkan sholat itu beda-beda, tergantung derajatnya. Ada yang maksiat, melalaikan, ada yang dia mengingkari. Lah kalau mengingkari, makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika terjadi pengingkaran terhadap kewajiban membayar zakat karena Nabi meninggal, seolah-olah zakat itu diwajibkan kepada Nabi, setelah Nabi meninggal nggak ada kewajiban zakat. Kebijakannya saat musyawarah itu 2. Umar bin Al-Khattab, ya jangan kita perangi, cukup kita beri sanksi lain. Abu Bakar tegas, enggak, mereka nggak bayar zakat itu bukan karena mereka nggak ada duit,
bukan karena mereka lalai, tapi mereka menganggap zakat nggak wajib. Dianggap zakat ini hanya kewajiban terhadap Nabi, ketika Nabi meninggal nggak ada kewajiban zakat. Oh enggak, zakat ini adalah kewajiban syariat. Aku tidak akan memisahkan hukum kewajiban zakat dengan kewajiban sholat. Begitu. Maka orang yang tidak membayar zakat ketika itu kategorinya sudah murtad. Kepada orang yang murtad hak diperangi, boleh dibunuh. Makanya kebijakan Abu Bakar saat itu memerangi orang yang enggan membayar zakat karena hakikatnya sudah murtad begitu. Nah, ketika musyawarah ditetapkan begitu karena pemimpinnya Abu Bakar saat itu, maka berlaku kaidah amrul imamu yarfa'ul khilaf, amrul imamu nafidun dohiron wabatinan. Perintah imam meniadakan perbedaan, perintah imam wajib ditaati baik zahir maupun batin, maka dijalankan. Nah, terakhir adalah mukhalafah. Mukhalafah itu adalah kebijakan yang diatur oleh pemerintah dalam rangka merealisir kemaslahatan rakyatnya. Kebijakan yang dibuat oleh khalifah, makanya disebut mukhalafah. Seperti apa? Ngatur lalu lintas, ngatur distribusi sandang pangan, ngatur urusan pasar, urusan tata niaga. Itu dalam syariat nggak ada rinciannya, tapi diserahkan kepada khalifah. Kemudian khalifah pemimpin Islam ini mengadopsi aturan atau mentabani undang-undang. Nah, undang-undang yang ditabani atau diadopsi oleh pemerintah penguasa dalam khilafah itu masuk kategori mukhalafah yang harus ditaati. Sehingga ketika ada pelanggaran lalu lintas, itu bukan hanya melanggar aturan pemerintah, tapi melanggar syariat Allah. Karena itu ditetapkan berdasarkan kewenangan khalifah yang punya tugas untuk ro'in, mengatur urusan masyarakat. Jadi itu sekilas politik yang dijalankan oleh Islam, bagaimana definisinya, bagaimana praktiknya, bagaimana jenisnya, baik di periode Nabi sampai dengan periode para khalifah sahabat. Sebelum saya tutup, tadi kata Bapak DKM-nya, Bapak Buyung tadi, boleh dibuka termin tanya jawab. Insya Allah nanti akan dibuka termin tanya jawab. Dan tadi saya diperkenalkan pengacara Gus Dur, tapi akhir-akhir ini berubah ya. Jadi kalau dulu waktu nangani kasus ijazah palsu, saya di mana-mana, oh pengacara Gus Dur, pengacara Gus Dur. Nah sekarang setelah kasus pagar laut, kemana-mana saya dipanggil, Mas pengacara pagar laut ya, gitu. Saya makan di warung Padang di daerah Kronjo, ditanya sama udahnya, wah Bang, pengacara pagar laut ya? Oh iya gitu. Terus saya ketemu rest area, ini Mas pengacara pagar laut. Di SPBU waktu ketemu habis parkir itu, ini pengacara pagar laut gitu. Jadi ternyata dikenalnya pengacara pagar laut. Adik saya di Lampung beda lagi. Nyebut saya apa gelarnya saya. Katanya saya disebut pemburu aguan karena sering menentang kezaliman aguan begitu. Baik, itu saja jamaah, saya buka termin, silahkan bertanya baik seputar materi atau yang relevan terkait apa yang saya tangani atau saya lakukan di tengah-tengah masyarakat. Tentu dengan batasan yang bisa saya jawab, yang tidak bisa mungkin jadi PR bagi saya. Demikian, terima kasih, silahkan. Ya, nanti habis beliau yang pakai batik ya, perkenalkan nama kemudian juga pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya Nur Hasan Ahmad, jamaah Anda. Pertanyaan saya begini. Tadi apa yang dijelaskan Ustadz ini betul-betul terjadi kondisi yang ironis di Indonesia ya. Indonesia mayoritas umat Islam, kemudian negara kita kaya raya. Tetapi fakta sekarang ini justru mayoritas umat Islam berada pada kondisi yang tidak baik-baik saja. Masyarakat susah, apa-apa mahal dan sebagainya. Padahal kita tahu bahwa Allah sendiri sebetulnya sudah mendeklar di Ali Imran ayat 110 bahwa umat Islam ini adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena apa? Karena kita menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, saya melihat bahwa penegakan amar ma'ruf nahi munkar ini sangat lemah di Indonesia. Nah, saya nggak tahu apakah memang mayoritas umat Islam kita ini sekarang kondisi imannya memang sudah sangat lemah, atau para pemimpin agama atau ulama-ulama itu tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar secara benar sesuai dengan syariat
Islam ya. Yang saya lihat kebanyakan para ustadz, ulama itu lebih memilih untuk melakukan amar ma'ruf saja, yang relatif tidak ada resikonya. Ya, betul. Sementara yang menegakkan nahi mungkar atau pejuang-pejuang nahi mungkar itu di Indonesia sangat minim sekali sekarang. Yang kita tahu ya mungkin hanya Habib Rizik Syihab dan termasuk ustadz sendiri. Yang saya juga melihat di media massa ustadz ini sangat gigih sebagai pejuang nahi mungkar. Nah, ini kondisi ironis semacam ini kan sebetulnya sangat menyedihkan. Bahkan saya melihat umat Islam ini saat ini dalam kondisi yang mudah sekali dipecah belah, diadu domba. Dan yang lebih menyedihkan lagi bukan hanya umat Islamnya, warga masyarakatnya, tetapi para ulama pun sangat mudah dipecah belah, diadu domba. Contoh kasus pagar laut yang Ustadz perjuangkan. Ini agak aneh kok tiba-tiba juga muncul ada majelis ulama Nusantara yang justru membela para penjahat ini, Abuan dan sebagainya. Ini kan ironis sekali. Bukan hanya masyarakat Islam yang diadu domba, tetapi ulama pun yang yang notabene tahu agama, ahli agama, tetapi mudah sekali juga diadu domba hanya karena masalah fulus. Nah ini kira-kira bagaimana kita akan keluar dari problem ini kalau para ulama-ulama pun sudah takut untuk melakukan nahi mungkar. Nah, saya melihat Ustadz termasuk yang gigih memperjuangkan nahi mungkar. Bagaimana kira-kira menurut Ustadz kita harus menggerakkan untuk berani nahi mungkar, kalau perlu fight, karena mereka betul-betul penjahat yang menyengsarakan rakyat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang kedua setelah Pak Nur Hasan Ahmad yang sebelah situ. Mohon dibantu mikrofonnya. Sebutkan nama dulu ya Pak, baru ke pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supoyo Jamal Huda di Connect 5. Menyambung dari tadi yang disampaikan oleh Bapak Ustadz bahwa tentang sanksi daripada sanksi hukum yang mana sebenarnya di negara kita ini kalau kita bilang aturannya sudah jelas dan sudah sebenarnya kalau diterapkan secara betul-betul itu mungkin ada suatu mungkin efek jerah. Nah, yang tadi disampaikan maksud saya begini Pak, yang selama ini terjadi seperti disuguhkan seperti sandiwara, termasuk juga yang tadi disampaikan pada saat berita-berita itu masih hangat, hampir setiap hari masyarakat itu disuguhkan tentang berita-berita yang sifatnya menggebu-gebu untuk masyarakat menempuh keadilan. Namun yang selama ini terjadi Bapak mungkin tidak satu dua masalah yang mana atas kesalahan yang seharusnya masyarakat mengharapkan keadilan itu betul-betul terjadi, namun biasanya berita itu setelah mungkin seminggu dua minggu ada pengalihan berita yang lain sehingga yang berita yang tadi lama ditunggu itu sirna dan akhirnya hilang. Nah ini tentunya kita sebagai masyarakat mengharap sekali hal-hal yang semacam ini adalah salah satu untuk diwujudkan keadilan yang sebenarnya harusnya diterapkan. Yang selama ini harapan kita hanya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan Pak. Contoh yang 197 triliun atau berapa triliun hukumannya tidak sesuai dengan orang yang maling ayam ataupun di daerah Bojonegoro itu kapasitas dihukum 3 tahun di penjara. Namun ada satu sisi seorang yang pembunuh dihukum bebas. Nah, ini salah satu mungkin satu masukan Bapak sebagai lawyer mungkin bisa ini satu sharing bahwa masyarakat sebenarnya
yang selama ini disuguhkan oleh pihak pemerintah pemutus daerah hukum itu, kita ini sebenarnya sudah sering kali disakati masa-masa demikian. Serikan, terima kasih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada satu lagi, kalau tidak ada saya ulas. Nggih. Sebentar. Seperti sisi sini ya biar merata. Ada tadi yang sebelah sini. Oh ya, sebelah sini ya Pak ya, mohon maaf biar merata. Kanan, tengah, kiri ya, biar merata. Mudah-mudahan apa yang mau ditanya juga terangkum dalam jawaban sehingga sampai apa yang diinginkan. Silakan Pak, nama dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Komplek 5 juga, jemaah muda. Cuma ingin tahu. Mohon maaf Pak, namanya dulu Pak biar saya Saya Arif Hidayat. Iya. Ingin mengetahui bagaimana kondisi di kalangan umat dan ulama saat ini. Dulu pernah ada kompilasi hukum Islam. Bagaimana kondisinya dan sekiranya dari Bapak bisa menjelaskan atau menginfokan kondisi saat ini, kemajuannya, apakah sudah mati suri atau mungkin masih mungkin untuk dihidupkan lagi. Itu saja Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 3 penanya. Yang pertama dari Pak Nur Hasan Ahmad, yang kedua dari Pak Supoyo, dan ketiga dari Pak Arif Nur Hidayah. Yang pertama dari Pak Nur Hasan Ahmad. Baik, begini, memang kita itu sebenarnya sudah diberikan label luar biasa sebagai khairul ummah. Tapi label ini ada isyarat, ada syarat. Kuntum khairu umat ukhrijat linnas. Kalian, yang dimaksud kuntum ini adalah umat Islam ya, adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan dari umat ini. Tapi ada syarat di situ. Kalau kita melakukan apa yang disebut dengan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi predikat terbaik itu kalau kita berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ada yang kemudian menganggap kita jangan GR ya, gede rumongso gitu. Surat ini kan turun dari periode sahabat. Surat ini sebenarnya melebeli para sahabat yang saat itu getol amar ma'ruf nahi mungkar sehingga mereka diberi label sebagai khairul ummah. Yang dimaksud khairul ummah itu ya para sahabat gitu, bukan kita-kita gitu. Tapi tidak. Karena dalam kaidah tafsir Al-Qur'an itu dikenal kaidah begini, al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Petunjuk hukum ibrah itu berdasarkan keumuman lafaz, bukan karena kekhususan sebab. Memang turunnya ayat ini ya sebabnya adalah pada peristiwa di periode sahabat untuk memberikan predikat kepada para sahabat. Tapi lafaz daripada ayat ini tetap umum. Berarti apa? Ini berlaku bagi umat Islam siapapun dia sepanjang dia melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Kira-kira begitu gitu. Hari ini kenapa kita menjadi umat yang tidak khair, bahkan tertindas di bawah? Sudahlah kita menjadi korban, dituduh pelaku pula. Luar biasa kan? Saya waktu nangani Ustadz Farid Ahmad Uqbah, Ustadz Anung Al-Hamad dengan Ustadz Ahmad Zain An-Najah, saya tegaskan itu waktu itu, kita ini ya umat Islam dalam kasus terorisme sudah selalu dijadikan korban. Kan korbannya ditangkap umat Islam, dituduh juga pelakunya umat Islam pula. Coba, mana mungkin pelaku sekaligus korban gitu? Karena tadi tidak khair. Kenapa? Karena umat ini belum melakukan amar ma'ruf nahi mungkar secara total. Ada isu terorisme kita kebawa media, tidak mau jelaskan mana yang al-haq. Padahal kalau kita katakan yang al-haq, yang batil itu sirna. Tapi kita ragu dengan perintah Al-Quran untuk menyatakan yang al-haq tadi. Nah, ragu ini nyambung kepada soal kekhawatiran, ketakutan tadi. Bagaimana kita memberanikan diri untuk bisa ya punya kemampuan atau kepercayaan bahwa Allah pasti menjaga kita, Allah pasti melindungi kita, Allah sebaik-baik penolong, Allah sebaik-baik pelindung, sehingga tidak ada satupun kejahatan makhluk bisa yang mengganggu kita kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat saya bersilaturahmi ke Kesultanan Banten, saya itu diterima oleh Sultan Banten langsung dengan Kiai Haji Tubagus Fatul Adzim Khatib. Sultan Bantennya itu namanya Bambang Hendra Wisanggeni Surya Atmaja. Ratu Bagus ya, gelarnya Ratu Bagus kalau
Kesultanan Banten. Saya sempat sitir hadis tentang tadi, bagaimana umat Islam itu menjadi takut dan bagaimana umat Islam itu menjadi berani. Jadi begini, kan ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa nanti umat Islam kelak banyak tapi seperti buih di lautan. Kenapa? Karena di hati umat Islam itu ada wahan. Wahan itu cinta dunia, takut mati. Nah, saya mendapatkan sarah tentang bagaimana sih keberanian itu hadir dan bagaimana sikap pengecut itu muncul di dada umat Islam. Jadi begini, umat Islam berdasarkan hadis ini ya, sarah atau penjelasan umumnya ya, umat Islam hukum asalnya itu pemberani sepanjang iman ada dalam dadanya. Sebaliknya orang kafir itu pengecut sepanjang orang kafir belum bisa menukar dada umat Islam dengan dunia dan mengeluarkan keimanan darinya. Tapi kalau orang kafir itu bisa mengeluarkan iman dari dada umat Islam dan menukarnya dengan dunia, atau sebaliknya umat Islam telah mengganti dadanya dari sebelumnya berisi dengan iman lalu ditukar dengan dunia, maka pasti jadi pengecut. Pasti kalau dadanya ke dunia itu pengecut lah. Mau dia orang biasa, ulama, cendekiawan, tokoh politik, kalau di dadanya imannya sudah dia keluarkan dan diganti dengan dunia, pasti pengecut. Karena orang yang isinya dunia itu pasti cari aman, Pak. Kalau begini nanti bisnis saya bagaimana? Kalau saya begini nanti gimana sekolah saya? Kalau begini gimana status saya, jabatan dan seterusnya? Ini dunia semua. Tapi kalau di dadanya ada iman, dia hanya mengikuti petunjuk syariat tadi. Oh, ini ma'ruf. Oh, ini mungkar. Oh, ini batil. Oh, ini harus diingatkan. Oh, ini harus diperjuangkan. Ngikuti dia. Aktivitas amalnya ngikuti keyakinan iman yang ada pada dadanya. Makanya kenapa takut? Ya itu salah satunya. Yang kedua, bagaimana cara memberanikan? Memang kita itu dihadapkan pada dua narasi ya. Satu dibodoh-bodohi, dua ditakut-takuti. Makanya untuk melawan narasi ini kita harus melawannya dengan dua juga. Pertama, dicerdaskan dan diberanikan. Kadang-kala begini Pak, orang takut bersuara itu bukan karena cinta dunia juga, tapi karena bodoh, nggak tahu. Menarik ketika saya silaturahmi ke Habib Rizik Syihab di Petamburan, itu ada undangan silaturahmi tokoh dan ulama. Saat itu beliau meminta saya untuk menjelaskan apa sih yang terjadi pada kasus pagar laut dan sertifikat laut. Karena para alim, para ulama hari ini diam bukan karena nggak mau berdakwah, bukan karena takut, tapi karena nggak tahu seperti apa sih sebenarnya. Nanti kalau saya ngomong jangan-jangan salah. Jadi hari ini yang diam pun jangan ditafsirkan mereka pengecut, jangan. Bisa jadi karena nggak tahu. Nah, orang yang nggak tahu itu memang harus cari tahu dulu, jangan ngomong nggak tahu isi faktanya. Apalagi ngomong hanya ngikuti buzzer gitu loh. Dan memang fenomena ulama yang justru membela kezaliman itu terjadi. Di kasus PIK itu saya jelaskan waktu saya menindaklanjuti, saya kunjungan ke Banten pada saat pelantikan sejumlah pengurus cabang EPI di Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Di antaranya coba hari ini kita dibodoh-bodohi agar mendukung PSN PIK 2 dengan dalih yang terjadi dalam PSN PIK 2 Tropical Coastline itu, di sana Aguan sedang mengamalkan dalil Nabi yang disebut dengan Ihya'ul Mawat, menghidupkan tanah mati. Alim juga yang ngomong gitu loh. Dalilnya benar tapi diterapkan pada wakil faktanya nggak ada. Yang terjadi di sana tanah sawah, tanah tambak yang mayoritasnya sawah dan tambak yang dirampas oleh Aguan. Seolah-olah ini PSN, kalau nggak dijual nanti digusur daripada nggak dapat duit. Ya akhirnya sudah dia diterima 50.000, 30.000 per meter. Coba bayangkan hari ini di Tangerang dekat dengan Jakarta tanah 30 meter per meter, 30.000 per meter. Kalau Pak Saididi itu menggambarkan ini satu es krim udah dapat tanah satu meter gitu. Jadi itu ya yang harus kita lakukan adalah pertama mengingatkan umat Islam bahwa kita punya misi apa? Ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena kita punya visi ibadah, tidak boleh ada di dada kita selain keimanan, dan merealisir keimanan itu dengan ketakwaan. Apa? Iman itu keyakinan dalam dakwah, takwa itu amaliyah kita untuk merealisir keimanan kita. Ya ini harus nyambung, nggak boleh ada split. Ngomongnya apa, kelakuannya apa. Sekarang kan banyak juga ngomongnya apa, kelakuannya apa. Dan ini saat ini kita kehilangan teladan. Makanya saya katakan umat ini seperti yatim.
negara nggak ngurusi, ulama-ulama yang harusnya terdepan juga banyak yang tiarap, ya kira-kira begitu. Jadi kebingungan gitu loh. Jadi saya muncul itu kan karena kebingungan itu sebenarnya. Sebenarnya kalau yang ulama besar itu udah semuanya berangkat, ya saya jadi makmum aja. Tapi ya karena ya udahlah, awali aja lah. Yang penting perintahnya kan bukan karena kita pinter, enggak. Balighu anni walau ayah. Itu saja. Jadi begitu untuk pertanyaan yang pertama, mudah-mudahan bisa menjawab. Dan yang penting begini, saat ini kita tidak usah memikirkan bagaimana umat, bagaimana ulama, bagaimana dengan penguasa. Yang penting kita, pada akhirnya kita dihisab di akhirat itu nafsi-nafsi. Kita nggak akan diminta tanggung jawab tentang ulama si fulan, enggak. Kita diminta tanggung jawab kita sendiri dalam batasan yang kita ketahui, karena beban atau taklif itu berdasarkan al-ilmu. Kalau kita tahu, kita diam, nah kita kena. Makanya ada yang menghindari untuk ngaji. Kenapa? Biar nanti tidak dihisab. Kan saya nggak tahu gitu. Padahal begitu dia nggak ngaji, kena hisab juga. Kenapa kamu nggak ngaji? Karena tolabul ilmu faridotun ala kulli muslim. Jadi nggak ada jalan keluar kita untuk keluar dari syariat gitu loh. Gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan di batasan yang kita bisa laksanakan, terus saja. Insya Allah pasti ada jalan keluar. Sudahlah, berhenti kita berharap pada siapapun. Ya kita berharap hanya pada Allah dan berusaha merealisir amal kita sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Yang kedua, Pak Sutoyo, ini memang ketidakadilan itu sebenarnya bukan hanya karena hukum yang hari ini tidak diterapkan, Pak, sebagai umat Islam ya. Kalaupun hukum ini diterapkan, Pak, tetap saja itu zalim. Karena dalilnya adalah wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Siapa saja yang menegakkan hukum bukan hukumnya Allah, dia kategorinya zalim. Maka hari ini hakim, jaksa, polisi, pengacara, pemerintahan berusaha adil, berusaha mengikuti KUHP, sudah sesuai KUHP, tetap zalim. Karena bukan itu diperintahkan oleh Allah. Contoh, kasus zina, disanksi di penjara, sudah ada maksimumnya. Di penjara 3 bulan, ya sudah masuk kan yang dihitung maksimum. Boleh kan 3 bulan? Oh, maksimum saja kok yang diatur. Apakah setelah di penjara 3 bulan itu sudah adil? Zalim. Karena perintah Allah bukan begitu. Dan orang yang berzina yang sudah di penjara 3 bulan enggak hapus dosanya. Beda dengan Ma'is dan Komedia. Di akhirat masuk surga. Contoh mencuri di penjara 5 tahun misalnya. Aturan KUHP sudah mengatur. Bagaimana? Apakah itu adil? Sudah sesuai? Zalim. Kenapa? Bagi orang yang mencuri, dosanya tidak terhapus, hukumannya juga tidak adil. Jadi keyakinan, ini harus balik ya. Apa itu terminologi atau definisi adil? Harus berangkat dari sana. Adil itu ketika kita menetapkan segala urusan mengikuti syariat Allah, itu namanya adil. Saya kasih contoh yang gamblang. Hukum waris. Ketika seorang qadhi atau hakim membagi 2 bagian bagi anak laki-laki, 1 bagian dari para perempuan, maka menurut syariat Allah ini adalah keputusan yang adil. Sebaliknya seorang qadhi membagi rata, laki-laki 1 bagian, perempuan 1 bagian, disamaratakan, dia memutus dengan hukum itu, maka menurut ketentuan syariat Allah ini zalim. Kenapa? Karena menurut syariat Allah waris Islam itu laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Ketika qadhi memaksakan sama rata, zalim, kecuali masing-masing sudah tahu bagiannya, kemudian anak laki-laki ridho, ya sudahlah, abang kan sudah ada harta, adik-adik masih kurang, ya sudahlah, bagian abang bagi rata sajalah, nggak apa-apa lah. Itu adil. Kenapa? Karena orang yang dapat hak sudah ridho haknya dibagikan kepada adik perempuannya. Jadi jangan melihat adil itu hanya sekedar apa yang ada dalam undang-undang sudah dipenuhi, enggak. Apa yang diinginkan Allah sudah terpenuhi, itu adil. Dan hakul yakin, Pak, kita harus punya keimanan kalau syariat Allah belum ditegakkan, nggak ada keadilan itu. Bohong. Sekarang saya mau tunjuk hidung, mana keadilan itu? Apa di Singapura? Boleh saja di Singapura itu dianggap adil karena sandang papannya terpenuhi, tapi tetap zalim. Kenapa? Karena mereka tidak menyembah Allah. Pengaturan oleh negara itu bukan dalam rangka ibadah taat kepada Allah, nggak ada nilai dalam Islam. Jangan berharap yang penting kan kesejahteraan. Enggak, ukuran kita itu ketaatan, bukan kesejahteraan. Tapi tadi saya katakan, kalau kita taat, insya Allah barokah. Dan di antara barokah itu sejahtera. Sejahtera itu baik ukhrawi maupun duniawi. Maksudnya secara dunia juga terpenuhi hajatnya, seperti era para khalifah terdahulu kan luar biasa.
Ada sejarahnya Pak, bukan hanya manusia yang diurusi, sampai burung-burung di daerah yang terpencil itu dikirim gandum-gandum disebar di daerah-daerah pegunungan yang dingin untuk jaga-jaga kalau ada burung yang terbang biar dapat makan. Sampai binatang pun diurusin kalau dalam zaman Islam dulu, waktu Islam ditegakkan. Sampai dulu di tempat-tempat tertentu orang musafir itu disediakan makanan-makanan untuk orang yang musafir. Tidak hanya bulan suci Ramadan loh. Jadi ini keyakinan ini yang penting. Jangan anggap kita yang penting kalau aturan hari ini ditegakkan sebenarnya sudah keadilan. Enggak. Apalagi praktek penegakan hukumnya hari ini seperti ini. Orangnya yang melakukan ya itu lagi gitu loh. Makanya kemarin saya tujuh hidung aja gitu loh. Ini Kapolri kemana dalam kasus pagar laut? Biasanya kalau ada kasus-kasus kecil aja langsung tampil ke media, konferensi pers. Pagar laut nggak pernah muncul. Padahal kasusnya lebih mendapat perhatian publik lebih besar. Yang terakhir Pak Arif Nur Hidayat, bagaimana kondisi ulama dan umara, bagaimana penerapan kompilasi Islam. Nah ini saya kaitkan lagi, kompilasi hukum Islam itu sebenarnya hanya permen bagi umat Islam, seolah-olah syariat Islam sudah diterapkan. Padahal kompilasi Islam itu hanya ngurusi masalah private, nikah, talak, rujuk, paling banter masalah gono gini. Nah sekarang sih ada tambahan sengketa bisnis syariah. Luar itu nggak diatur dalam kompilasi hukum Islam. Dan apakah Islam itu hanya kompilasi Islam? Oh enggak, luas sekali. Justru hudud, kisos dia itu kalau ditegakkan, waduh, jauh lebih luar biasa gitu. Apalagi penerapan kompilasi hukum Islam sekarang juga nggak bisa maksimal gitu. Kenapa? Banyak juga orang menghindari peradilan dengan menggunakan syariat, lari ke perdata. Karena kalau pakai syariat nanti takut nggak dapat bagian gede atau gimana, takut nggak mau diatur syariat. Jadi kompilasi hukum Islam itu hanya mengatur, punya yurisdiksi kewenangan untuk mengadili orang yang beragama Islam. Sementara Islam dalam pengertian yang diturunkan oleh Nabi itu adalah syariat yang mengadili seluruh rakyat, bukan hanya umat Islam. Ahlul zimmah pun diatur dengan syariat Islam. Jadi rakyat dalam negara Islam itu bukan hanya Muslim, ada orang-orang non Muslim, orang kafir yang tetap dilindungi oleh syariat Allah. Mereka disebut dengan ahlul zimmah. Maka ada guyonan hari ini. Kalau dulu syariat Islam tegak, umat Islam itu menjadi penguasa khairul ummah dan orang-orang kafir itu menjadi ahlul zimmah. Dan sekarang gantian orang muslim menjadi muslim zimmahnya orang kafir, tunduk pada kekuasaan yang tidak diterapkan syariat Allah, sehingga umat Islam selalu dikalahkan. Jadi saya kira itu yang menjadi bahasan penting hari ini, bahwa politik dalam Islam itu adalah urusan umat dengan syariat. Praktek politik itu diterapkan oleh negara itu dicontohkan oleh Nabi SAW dan dilanjutkan para khalifah sesudahnya. Dan pertanyaan, bagaimana dengan hari ini? Ada satu hadis yang menarik yang untuk menjadi perenungan kita bersama, di mana hadis ini mengabarkan kaum muslimin itu akan kembali jaya ketika kepemimpinan politik Islam itu kembali tegak di muka bumi. Ya, kepemimpinan Islam tegak di muka bumi itu apa? Ya, kembalinya khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah. Itu sudah dijelaskan oleh Nabi bahwa ya periode zaman ya itu sudah ditetapkan oleh Allah, kadarnya, ketetapannya. Ada periode kenabian, periode khalifah, periode mulkan adon, mulkan jabriyatan. Tapi kata Nabi, ini sumber informasinya istilahnya sekarang itu A1 valid, super valid, karena yang bicara Nabi, bukan kampanye politik dari calon ya. Kalau calon kan membual saja itu saat pemilu. Takunun nubuwatu fikum masyaallah an takun summa yarfa'a ida sa'a ayarfa'a summa takunu mulkan adon fayakunu masyaallah ayakun summa yarfa'a ida sa'a ayarfa'a summa takunu mulkan jabriyatan fatakunu masyaallah an takun summa yarfa'a idza sa'a ayyarfa'aha summa takunu khilafatan ala min hajjin nubuwah summa sakata. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Derajatnya para muhaddisin atau para ahli hadis menyebutnya sebagai hadis yang mutawatir bil makna. Kan mutawatir itu ada bil makna, ada bi riwayat. Apa bunyinya? Periode zaman itu diawali dengan zaman kenabian, atas kehendak Allah zaman itu ada, atas kehendak Allah zaman itu diangkat. Lalu ada
periode khilafah yang mengikuti petunjuk jalan kenabian atau manhaj nubuwah. Atas kehendak Allah periode itu ada, dan atas kehendak Allah juga akan diangkat periode itu. Kemudian datang mulkan adon, kekuasaan yang menggigit. Atas kehendak Allah kekuasaan itu ada, dan atas kehendak Allah juga akan diangkat. Kemudian muncul lagi mulkan jabriyatan, kekuasaan yang zalim. Atas kehendak Allah kekuasaan yang zalim itu ada, dan atas kehendak Allah akan diangkat. Nah, di ujung lalu akan ada lagi khilafah ala minhajin nubuwah, akan kembali lagi khilafah yang periode yang tadi yang disebutkan ala minhajin nubuwah, kemudian Nabi summa sakata, kemudian Nabi terdiam. Para muhaddisin menafsirkan periode itu pada periode zaman ya. Pertama periode Nabi jelas, yang terakhir diakhiri dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Berpulangnya Nabi berarti selesailah periode kenabian. Zaman kenabian itu berakhir seiring wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ada khalifah ala minhajin nubuwah, yang masuk khilafah ala minhajin nubuwah, yakni para khalifah yang mengikuti manhaj kenabian, mengikuti sunnah benar-benar tegak lurus. Itu adalah periodenya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, termasuk Hasan Hussein, dan termasuk ini Umar bin Abdul Aziz. Ini yang masuk kategori teguh memegang manhaj kenabian. Setelah itu mulkan adon, kekuasaan yang menggigit. Kekuasaan yang menggigit itu ditafsirkan periode khilafah ala Bani Umayyah, Bani Abbasiyah sampai Turki. Kenapa disebut kekuasaan menggigit? Mereka ini masih khilafah, masih menerapkan Islam, masih berangkat jihad fisabilillah, tapi kekuasaan itu digigit, digenggam erat. Karena setelah periode para sahabat, khalifah itu jabatannya tidak lagi dipilih dengan musyawarah, tapi diwariskan secara putra mahkota seperti kerajaan gitu. Khalifah meninggal, sebelum meninggal tunjuk anaknya nanti jadi khalifah pengganti, seterusnya. Ini yang disebut menggigit, dipegang erat oleh baninya. Tapi meskipun begitu, apakah dia sah menjadi khalifah? Sah, karena dia tetap dibaiat, dia juga tetap menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada periode Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, apakah Al-Quran Sunnah tegakkan? Tegakkan. Mereka tetap jihad, penaklukan Islam, penyebar luasan Islam kan di periode Bani Umayyah luar biasa, Abbasiyah luar biasa gitu. Tapi mereka masuk ke dari kekuasaan yang menggigit. Kenapa? Jabatan kekuasaan kekhilafahan itu digigit oleh keluarga tertentu, bani tertentu. Beda dengan Khulafaur Rasyidin, benar-benar biridho wal ikhtiar, atas keridhaan umat dan atas pilihan mereka. Abu Bakar dipilih karena keridhaan para sahabat, Umar juga karena keridhaan sahabat, bukan karena warisan dari Abu Bakar, karena Umar bukan anaknya Abu Bakar. Utsman juga karena dipilih karena Utsman bukan anaknya Abu Bakar, bahkan Ali anaknya Umar, bahkan Umar melarang anaknya, cukup aku yang menjadi khalifah dari keluarga Umar, nggak boleh ada yang lain. Tapi begitu sampai ke Bani Umayyah ya, khilafah Bani Umayyah, itu udah mulai itu. Nah, yang namanya kekuasaan kan dibergilirkan, gantilah kekuasaan. Ketika kekuasaan itu melemah kan diganti yang lebih kuat, yang lebih melayani, yang lebih peduli terhadap masyarakat, yang lebih mengerti urusan masyarakat, yang lebih ya berjuang untuk masyarakatnya. Tampillah Bani Abbasiyah. Ya samalah kayak kita sekarang. Dulu masih Soeharto PDIP ngenger ya. Oh, umat percaya kepada PDIP. Begitu PDIP berkuasa, gantian umat kecewa. Nah, nanti yang berjuang di jalanan itu dipercaya lagi oleh umatnya kayak gitu. Dulu di kekuasaan Islam juga alamiah kekuasaan itu begitu. Umumnya orang ya, yang membangun kekuasaan dengan melayani umat secara baik pasti dapat kekuasaan, karena hakikat kekuasaan itu ada di tangan umat. Umat itu yang terserah kepada umat menyerahkan kepada siapa. Hari ini diserahkan kepada PDIP karena umat percaya pada PDIP. Tapi kalau umat udah nggak percaya kepada semua partai, pada sistem sekaligus, maka umat akan mencari kekuasaan yang ideal. Nah, kemudian ada mulkan jabariyah. Nah, mulkan jabariyah itu setelah khilafah runtuh. Benar-benar nggak ada syariat ditegakkan. Umat Islam benar-benar menjadi yatim piatu, nggak ada junnah, nggak ada pelindung. Palestina itu menderita itu setelah kekhilafan Islam diruntuhkan di Turki. Sebelumnya Theodore Herzl itu pernah meminta tanah Palestina kepada khalifah kaum muslimin terakhir, Sultan Abdul Hamid II. Apa jawaban Sultan Abdul Hamid II? Kata beliau begini, redaksi bebasnya ya.
Wahai Theodor Hess, ketahuilah bahwa tanah Palestina bukanlah tanahku, tapi tanah itu adalah milik seluruh kaum muslimin. Kaum muslimin telah menyirami tanah itu dengan darah dan air mata. Ya, aku lebih suka pedang ini ya menghujam ke tubuhku daripada aku melihat tanah itu kalian kuasai. Tapi apabila kekuasaan khilafah ini runtuh, maka kalian bisa mengambil tanah itu tanpa membayar harga. Saat itu kekhilafan Turki Utsmani itu sudah dalam kondisi yang kredit. Sampai di Eropa itu gelar Turki Utsmani kekhilafan yang luar biasa. Itu the sick man diberi gelar laki-laki manusia sakit. Karena udah parah, utangnya banyak, korupsi merajalela. Nah, Theodor Herzl itu pengen bantu. Lupa saya nilai emas yang dikasih ke khilafan itu. Dalam rangka apa? Agar dia dapat tanah untuk eksodus orang-orang Yahudi. Ditolak. Tapi begitu khilafah runtuh, akhirnya bisa dia nggak beli lagi. Dan hari ini Palestina habis. Ketika Palestina diserang, apakah ada negara-negara yang klaimnya dia penguasa Islam menolong Palestina? Raja Arab apa yang dia lakukan? Raja Yordan apa yang dia lakukan? Presiden Turki apa yang dia lakukan? Presiden Indonesia apa yang dia lakukan? Presiden Malaysia, presiden. Apakah mereka mengerahkan tentara jihad sebagaimana tentaranya Salahuddin Al-Ayyubi? Apakah mereka menggerakkan kaum muslimin untuk melakukan jihad fi sabilillah untuk menolong Palestina? Tidak ada. Karena saat itu orang Inggris yang paham kekuatan umat Islam itu hanya dua, Islam dan khilafah. Ketika khilafah mampu diruntuhkan, maka Islam gak punya kekuatan. Dan benar terjadi. Sejak khilafah gak ada, kaum muslimin terjajah. Nah, di hadis di ujung tadi Nabi berkata, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Insyaallah, Pak. Ini janji Nabi. Khilafah akan kembali. Khilafah akan tegak kembali. Akan kembali umat Islam menjadi khairu ummah. Akan tegak kembali syariat Islam. Akan tegak kembali hudud, qisas, diyat, ta'zir, mukhalafah. Umat Islam akan kembali dakwah, akan kembali melakukan futuhat jihad fisabilillah untuk membebaskan umat dan bangsa dari penghambaan kepada selain Allah, menjadi hamba Allah semata, menyembah Allah semata, dan akan memakmurkan bumi dengan syariat Allah. Pasti. Tinggal kita mau mengambil peran enggak? Kalau kita masih mau mengambil peran berkelimang dengan dosa-dosa demokrasi, sibuk dukung sana sini demokrasi, ya ikut malah dapat bagian angpau atau amplop dari demokrasi. Ini bukan bagian umat Nabi yang menyambut gembira, kabar gembira atau bisyarah tentang datangnya khilafah. Bagaimana cara kita menyambut? Ya kita harus song-song dengan dakwah, mencerdaskan umat, dakwah di tengah umat, jelaskan umat Islam bagaimana, jelaskan sistem sekuler bagaimana, berjuang bersama umat, menolong apa yang hari ini menjadi persoalan mereka. Ada pagar laut, ada yang terzalimi tanah, kita tolong. Jangan pula kita ini ingin Islam tegak, akan tetapi tidak peduli dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat. Itu yang membuat apa? Masyarakat menganggap perjuangan penegakan Islam itu halu, karena nggak kejangkau. Ini Ustadz ngomongnya syariat Islam terus, tapi kami terzalimi, tidak ada pembelaan. Nah, ini yang menjauhkan syariat juga gitu. Walaupun syariat belum tegak, khilafah belum tegak, tidak menjadi ilat penghalang kita untuk menolong umat. Adapun hukum hari ini yang kita gunakan itu adalah wasilah saja untuk membela kaum muslimin. Tidak mengapa kita menggunakan hukum yang ada dalam rangka mengambil apa yang menjadi hak umat, kecuali kalau kita merampas apa yang menjadi bukan hak umat, itu keliru gitu loh. Saya kira ini kesimpulan yang paling penting yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kesalahan, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni saya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi jamaah sekalian, agar diampuni dosa-dosa kita dari majelis ini, dan agar apa yang saya sampaikan bisa bernilai pahala. Mari kita tutup kajian pada subuh hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.